kenapa mereka di penjara, dan juga apa yang terjadi di saat di penjara. Oke? Kita mau ini dulu ya, copy dia punya ayat-ayat. Dan di penjaranya Paulus dan Silas. Dan seperti ayat yang udah familiar sekali buat kita, bentar ya, kita akan ini kan, kamu akan diserahkan kan ke konsel-konsel, pengadilan-pengadilan, ya, dan kamu akan dipukul kan di sinagog-sinagog semua karena untuk bersaksi demi Kristus, ya. Itu dia. Kamu akan dihianati, kamu punya saudara-saudara sampai kamu punya kematian, ya. Kamu mau dibunuh sama mereka, untuk kamu dibenci, ya. Ini semua ayat dari 9 sampai 13 adalah yang akan kita alami kan. Tetapi dia yang akan bertahanlah yang akan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, apakah kita punya pelajaran dari hari ke hari, cuman mau mengajarkan kita bagaimana kita bertahan kan, menghadapi nanti ancaman bunuhan, dan kita akan dibenci oleh semua orang, betul kan? Kita sekarang tinggal mau mempersiapkan itu kan, Oma Alin, Ciseli. Itu dia. Oleh karena itu, semua ketakutan itu harus memang sebelum itu terjadi harus kita buang dari hati dan pikiran kita kan. Itu dia. Dan itu adalah ketakutan yang besar sekali loh untuk orang-orang yang takut akan hal-hal kecil. Ya, kalau kita dari hal-hal kecil khawatir, kita pun akan khawatir apabila kita punya nyawa terancam. Atau orang-orang yang paling kita percayai, orang yang paling kita sayangi, tiba-tiba mau membenci kita tanpa alasan. Hidup kita nggak tenang, jadi nggak karuan, nggak bisa tidur. Ya, itu dia. Dan ini semua adalah jalan yang akan ditempuh oleh orang-orang yang memang mengaku mau ikut Tuhan. Itu dia. Jadi jangan pernah harapkan kita mau mengabarkan Injil tanpa paket ini kan. Betul kan, Ciseli? Bisa nggak mengharapin? Saya mau dong paket mengabari Injil, yang penting saya tenang, saya kabarkan tanpa dibenci, tanpa ancaman bunuhan. Bisa nggak, Ciseli? Nggak bisa. Itu nggak bisa. Paket menginjil versi yang benar setelah dikeluarkan dari hiding, ini dia. Jadi ketika kita sekarang masih tenang-tenang, mari kita gunakan kesempatan baik-baik untuk belajar firman Tuhan. Karena ketika kita sudah nanti dikejar-kejar, kita udah nggak bisa tenang-tenang menyelidiki dan belajar firman Tuhan lagi. Kan, Kak Chen? Kira-kira bisa nggak? Dan apalagi nanti belum percaya Tuhan lagi, Kak Chen. Apakah kita akan menyerah? Nggak bisa endure, Kak Chen. Betul sekali. Itu dia. Jadi kita harus selidiki, kita punya hati sendiri. Kita nggak bisa main-main pusing-pusing dengan orang sekarang. Karena orang punya kesempatan mungkin nanti ketika saya sudah siap. Betul kan? Itu dia. Jadi bagaimana saya mempersiapkan diri saya? Apakah saya masih ada rasa takut, khawatir, atau saya masih ada keterikatan dengan orang-orang, saya kayaknya nggak bisa hidup tanpa orang-orang tertentu? Apakah saya siap dibenci, dihianati, sampai mau dibunuh oleh suami atau istri saya sendiri? Itu harus saya pikirkan. Atau anak saya sendiri, saya punya mama, orang tua, papa, semua, saya akan memperlakukan saya seperti itu. Apakah kita sudah boleh memikirkan keadaan-keadaan seperti itu untuk selidiki hati kita? Itu dia. Betul. Ya, itu dia. Ya. Dan waktu-waktu tenang inilah yang kita gunakan. Tuhan, tolong ungkapkan. Dan Tuhan akan ungkapkan kalau kita memang sungguh-sungguh memang mau dikorek semua apa yang ada dalam hati kita. Dan kita akan kedapatan ketika kita tanya sama Tuhan, kita akan kedapatan ternyata kita selama ini mengandalkan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita jatuh, dan jatuh lagi ya. Itu dia. Oke? Jadi kita akan mulai belajar bagaimana nanti mantapnya ini
kalau kita menang, kalau kita sekarang menang dari hal-hal kecil yang Tuhan izinkan dari hari ke hari, Gedi percaya juga pengalaman yang Gedi baca pribadi tentang Paulus dan Silas itu akan menjadi pengalaman Gedi juga dan pengalaman teman-teman semua yang ada di Zoom ataupun di Sonder. Mari kita sama-sama mengikuti bacaannya ya. Karena ini bacaan agak banyak, jadi kita akan ganti-gantian untuk berbicara aja. Kita nggak akan minta baca, tetapi kita akan minta untuk menemani saya berbincang-bincang tentang kutipan gantian ya. Oke. Selamat malam, Om Bram. Malam, Gedi. Iya. Malam. Ya, ini lagi belajar tentang di penjaranya Paulus dan Silas ya, Om Bram. Karena kita di depan akan mengalami aniaya hebat ya. Oke, kita baca di LP 74.1 ya. Apakah dia punya font boleh segini? Segini boleh? Atau kurang besar? Boleh segini, Mah? Boleh ya? Boleh, ya. Boleh ya, oke, mantap. Oke, mari kita lihat. Jadi, di Filipi, Lydia, dan kota Tiatira, tunggu ya, kita ada chat. Oke. Di Filipi, Lydia, dan Tiatira, banyak yang mendengar rasul-rasul ini, dan hatinya terbuka. Oh, ini Lydia ya. Lalu, dia membuka hatinya untuk kebenaran. Jadi ada yang namanya Lydia, dia buka hatinya untuk kebenaran, oke? Itu dia. Lalu dibilang, dia dan seluruh rumahnya ditobatkan dan dibaptis, dan dia sekarang memohon kepada para rasul-rasul untuk menjadikan rumahnya adalah rumah mereka. Wih, mantap ya. Jadi apakah ini Oma Alin, Lydia ini adalah satu orang yang bertobat dari Filipi, betul? Betul. Oke, mantap. Kita lanjut lagi ya. Dia punya cerita gimana sih waktu itu ya? Mantap banget loh, ini cerita bikin kita sangatlah wow. Ya. Mari kita baca paragraf berikutnya. Oke. Nah, ini kita mau cerita aja ya. Ini karena karena ini ceritanya ini ada waktu Paulus dan Silas di Filipi, ya. Ada wanita yang suka meramal, ceritanya Om Alin di sini ya. Wanita tukang ramal lah, ya. Jadi, apakah kira-kira kalau ada tukang ramal, Ciseli, apakah ini kota Filipi percaya-percaya yang tahayul kan? Betul, Ciseli? Betul banget. Ini ya. Jadi orang-orang biasanya ngapain sih ke tukang ramal, Ciseli? Lihat nasib. Betul? Apakah nggak tahu masa depan, Ciseli? Nggak tahu. Apakah ini kayak kutipan di 7MR, Kak Chen? Kalau kamu lupa masa lalu, kamu nggak akan lupa, kamu pasti lupa apa yang terjadi, kamu nggak tahu apa yang terjadi di masa depan, betul nggak, Kak Chen? Iya. Jadi orang yang ke tukang ramal, apakah orang-orang ini yang nggak kenal Tuhan semua pastinya, betul? Karena orang nggak tahu masa depannya, mau tahu gimana ya nanti, betul nggak, Kak Chen? Betul. Oke, mari kita lihat. Ini ya. Lalu dia bilang gini, ini orang-orang, maksudnya Paulus dan Silas, ini adalah hamba-hamba Tuhan yang akan menunjukkan kita jalan keselamatan. Mantap nggak bilang begini kira-kira? Kalau yang bilang tukang ramal, mantap nggak? Kalau nggak tahu ya bilang mantap. Kalau tahu kurang mantap. Oke. Mari kita baca lah ya. Ini wanita agen khususnya setan, Kak Chen. Ya. Pasti nggak mantap. Nah, ini dia. Ya. Dibilang roh jahat memasuki di diri mereka, diri
wanita ini, ya. Dan waktu di hadapan rasul-rasul rasanya jadi nggak enak gitu. Ya. Setan tahu dia punya kerajaan, sekarang sudah mau dirampas. Ya. Dan sekarang dia pakai wanita ini untuk melawan pekerjaan Tuhan. Kayaknya kelihatannya mantap kan, dibilang ini orang-orang hamba Tuhan. Kayaknya nih tukang ramal membela pekerjaan Tuhan kan? Iya, kayaknya kan? Begitu ya. Ya kan? Ini dia. Tapi Mrs. White bilang, ini makanya saya waktu ini awal baca ini bingung sekali. Ini kan kata-kata mantap kok, ini agen setan, betul nggak? Lalu dia bilang begini, ini perkataan-perkataan rekomendasi yang diucapkan oleh wanita ini hanya dapat mengalihkan pikiran orang-orang dari kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Ya. Lalu dia bilang ini, ya, dan melemparkan keburukan kepada pekerjaan, ya. Karena percaya bahwa orang-orang ini yang berbicara dengan kuasa Tuhan memiliki kuasa yang sama dari setan. Jadi apakah selama ini yang datang ke tukang ramal ini adalah semuanya setan kan? Betul nggak, Ciseli? Jadi ini seolah-olah nanti dipercaya semua omongan si peramal ini ya. Betul. Jadinya kayak tukang ramal. Jadi selama ini tukang ramal selalu menggerakkan ada roh-roh kan? Roh-roh gaib dan apa. Ketika, jadi misalnya gini lah Ciseli ya. Misalnya gini. Selama ini Gedi selalu bilang sama Ciseli tentang, ada roh ini. Ada roh penggerak ini. Ada roh iblis. Ada roh ini, begitu kan. Ini rohnya dahsyat, begitu-begitu. Saya selalu menyebarkan kuasa setan lah selama ini. Kira-kira kalau saya... Tapi kan pastinya Ciseli kalau mengabarkan suatu kuasa, walaupun kuasanya setan sekalipun, ibaratnya kelihatannya dahsyat kan Ciseli? Betul banget. Ya kan? Menyampaikannya bahwa ini dahsyat lah. Nah, terus kira-kira waktu saya bilang, ini pekerjaan Tuhan, apakah omongan yang saya sudah tabur selama ini tentang setan, bibitnya masih ada di orang-orang Ciseli? Jadi ketika saya bilang ini bawa jalan keselamatan, apakah roh yang selama saya tabur selama ini dari setan masih ketanam kan di orang-orang? Jadi orang-orang pikir, oh ini jalan keselamatannya dari setan ini, bisa ngerti nggak? Oh, itu dia. Bisa mengerti bagaimana semuanya? Boleh Kak Chen ceritanya ini? Iya, saya mengerti. Ya, oke. Mari kita lanjut ya. Oke. Ini apa yang terjadi sama wanita ini ya? Mari kita lihat. Lalu dibilang, rasul-rasul sekarang menanggung pertentangan ini selama beberapa hari, ya. Karena orang-orang pikir kuasanya... Halo, Oma? Atau siapa ya tadi? Ya, Oma? Bisa dengar, Oma? Ada putus-putus ya, Oma, ya? Bisa dengar, Oma? Oke. Lalu bilang, para rasul menanggung pertentangan ini selama beberapa hari, ya. Apakah mantap nggak? Kita putus-putus soalnya. Oh iya, Oma. Oke, semoga bisa mengikuti ya, Oma. Kalau ada pertanyaan atau mau diulang, silakan ya, Oma. Tadi kita jelasnya sampai di yang ada kayak tukang ramal gitu. Oh iya, jadi Oma ceritanya ini ada tukang ramal kan, yang bilang kalau Rasul Paulus dan Silas ini adalah hamba-hamba Tuhan yang kasih jalan keselamatan. Itu dia. Tetapi kira-kira mantap nggak kalau
Paulus dan Silas ini direkomendasikan sama tukang ramal? Enggak, mantap. Nggak mantap kan, Kak? Jadi dibilang, ini rekomendasi, ya. Kalau dibilang sama tukang ramal, cuman akan membuat pekerjaan Tuhan jadi apa? Buruk, gitu. Jadi pikirannya orang-orang yang selama ini tukang ramal ngomongin tentang setan, semua, tiba-tiba ngomongin tentang jalan keselamatan. Apakah pikirannya yang dulu selama ini dia tabur tentang setan dan lain-lain masih ada di hati orang-orang? Jadi ibaratnya gini, oh ini jalan keselamatan ini juga dari setan. Bisa lihat nggak koneksinya, Oma? Oh iya. Nah itu dia. Ya. Jadi ini jadi bukan malah membuat orang-orang jadi lebih peka dengan kebenaran, tetapi malah bikin bingung orang-orang. Jadi mereka akan mempercayai Rasul Paulus dan Silas ini sama seperti yang dulu mereka percayai tentang tahayul begitu. Jadi nggak ada bedanya gitu loh, Oma. Padahal ini kan beda banget rohnya kan? Gitu dia. Boleh ya, Oma? Iya. Boleh. Lalu dia bilang, oleh karena ini, karena si wanita ngomong ini, dibilang rasul-rasul sangatlah menanggung beberapa pertentangan beberapa hari. Ya. Lalu Paul dibawa inspirasi dari Roh Kudus, ya, memerintahkan roh iblis keluar dari wanita itu, ya. Akhirnya setan langsung, ya, ditemukan dan ditegur. Waduh, bayangin ya, setan aja ini mau loh di rebuke ya, Kak Jen. Nurut loh kalau iya aneh ya. Kita loh, kalau gimana Kak Jen, kalau kita ditegur terus nggak menurut? Setan aja takut loh kalau ditegur Tuhan sebenarnya. Betul nggak? Lalu dia bilang, lalu tiba-tiba dengan segera loh ini, dan terus-menerus, ya, nggak cuma 1 hari, ya. Tiba-tiba wanita itu diam, nggak banyak ngomong. Yang selama ini ngomong, ini hamba Tuhan, ini jalan keselamatan, tiba-tiba diam. Nih wanita ini, ya. Untuk menyaksikan bahwa ini hamba-hamba ini, bahwa rasul-rasul ini adalah hamba Tuhan, ya. Ya. Dan ini menyaksikan bahwa roh setan aja menurut sama mereka, ya, mengenal ini rasul-rasul dan menurut perintah mereka. Bayangin loh, setan-setan aja kalau kita memang benar-benar setia jadi hamba-hamba Tuhan, takut nggak sama kita? Gimana, saudara? Kadang-kadang kita takut kan sama mereka, sama setan. Tapi kita, iya, setan yang takut sebenarnya kalau kita setia sama Tuhan. Itu dia. Ya? Betul, sudah dikalahkan. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya kira-kira, kalau setan, ya, Oma Alin lagi digoda, Alin bikin Joy ini. Kalau kita bilang, saya punya Bapa di surga, bilang saya enggak menuruti kamu, apakah setan akan diam, Oma? Iya. Itu dia. Kalau kita pilih yang sesuai kehendak Bapa, tuh setan diam semua, Oma. Tapi masalahnya kenapa kita selalu layani? Karena kita nggak pilih. Itu dia. Ini adalah bukti-bukti nyata yang sudah dialami Rasul Paulus, yang dia juga sudah alami loh dalam pertentangan kehidupan batinnya, ya. Sehingga ketika di kehidupan natural yang dapat terlihat mata pun, dengan setan secara langsung aja, langsung tuh setan menurut. Dan mengenal siapa suara Rasul Paulus. Itu dia. Mantap ya. Berarti setan nggak takut kalau sama orang bawa salib gede-gede gitu. Nggak takut, Ciseli. Kalau selama ini dibisikin selalu nurut perkataannya setan. Betul nggak? Jadi bukan seolah-olah setannya hilang, kesalib di mama pendeta kan, dalam Yesus gitu kan. Memang itu tipuan. Ya. Tipuan itu. Jadi setan pura-pura takut aja. Kan setan pinter acting, Oma. Oma, Ciseli. Ada mereka menyembah lambangnya gitu. Jadi lupa makna sesungguhnya tentang kayu salib itu, bahwa setan udah dipakukan, tetapi sudah sudah dikalahkan di kayu salib, ya.
Oh, bisa jadi nanti jadi hamba Tuhannya tuh jadi kayak dituhankan sama umat-umatnya ya. Oh, nih bisa ngusir setan gitu ya, seolah-olah ya. Aha. Bisa lihat ya, Oma. Ciseli. Apakah ini sebenarnya Ciseli ini ujung-ujungnya kan duit aja kan? Iya, benar. Betapa hebatnya orang-orang bisa bikin ini itu, ujung-ujungnya supaya banyak uang, itu aja. Ya. Itu dia. Tetapi kalau orang mau bilang yang benar, aduh akan sedikit sekali yang akan perhatikan. Malah tersinggung, nggak disuka, itulah yang mantap. Betul? Itu dia. Oke? Lalu dia bilang, ketika ini wanita yang dimasuki oleh roh iblis, sudah ini ya, sudah enggak lagi dimasuki iblis, ya. Jadi dia punya tuan, sangatlah dipulihkan dari tuan-tuannya waspada, ya. Jadi mereka punya tuan-tuan yang, jadi ini para peramal ini ada dia punya agen-agennya juga ya. Agen-agen peramal ini rasa, aduh gawat ini, ya. Mereka punya tipuan-tipuan ramalan-ramalan ini, jadi kayak mereka diperingati gitu. Mereka kenapa mikir begitu? Ciseli lihat baca ya. Mereka lihat bahwa semua pengharapan untuk menerima uang Ciseli. Ternyata ini dia Ciseli. Bener, kayak Benihin tuh, bener-bener. Betul? Harapan mereka untuk menerima uang, semua mereka punya ramal-ramalan, ya, sudah berakhir kalau ini Rasul Paulus dan Silas buka semua tipuan saya. Apakah itu juga yang akan terjadi pada hamba Tuhan di akhir zaman, Ciseli, Oma Alin, Kak Cer? Kita akan bongkar itu sorceries mereka, betul? Farmakiah mereka. Dan mereka lihat, bukan main ini orang-orang sedikit, Paulus dan Silas akhir zaman. Saya punya harapan untuk terima uang, semuanya bisa-bisa berakhir ini, betul? Bisa-bisa sungai Babylon dikeringkan, betul Kak Chen? Betul sekali. Wih, bisa lihat nggak? Ini pengalaman kita nanti Kak Chen. Iya. Lalu dia bilang, aduh, kalau ini rasul-rasul diizinkan untuk lanjutkan, mereka punya pekerjaan, mereka punya penghasilan, akan selamanya diterputus Kak Chen. Apakah mereka cuma cari uang ini sama farmakia, sama mereka punya semua? Betul nggak? Iya. Jadi, Iya, Ciseli. berarti pendeta-pendeta yang suka bilang bahwa mereka tuh punya karunia bernubuat, punya karunia menyembuhkan, kayak gitu. Itu semua padahal penipuan juga bisa kan kayak gitu ya. Betul, Ciseli. Ujung-ujungnya duit ya. Betul. Dia. Itu dia, Ciseli. Sangatlah. Apalagi kalau pendeta yang nggak bilang benci dosa sama sekali kan. Oh, sudah nggak apa-apa. Sejahtera, sejahtera. Saya bikin ini, oh nggak apa-apa. Nggak dikasih. Apakah itu kira-kira yang penting saya kasih yang manis-manis lah di kupingnya Ciseli supaya duitnya tiap bulan dikirim kan? Ke gereja kan Ciseli? Betul. Supaya target keuangannya ini nanti saya, nggak tahu ya sistem bagaimana di kependetaannya, punya gaji saya nggak ngerti juga ya. Mengerikan ya. Target baptisan aja, bayangin target baptisan kok ditarget, betul? Itu bukan main. Cici aja mau dicemplung 2 kali sama pendeta Simbolo. Waduh. Parah nggak? Dan nggak pernah dikasih Bible study, betul nggak Ciseli? Nggak pernah Iya, pas ini, aduh. Dia mau baptis Cici kedua kali, Cici bilang buat apa? Ya kan mungkin sudah tidak terdaftar di gereja yang lama, karena kan kamu ikut Randy Tauran. Jadi sekarang kamu harus dibaptis ulang di gereja Depok, gereja saya. Wah, di situ Cici langsung merinding. Kan main ya, Ciseli? Iya. Oke, selamat malam untuk Om Demi, Kak Nini, PT Puncen.
Om Bram juga ya, semua yang ikuti. Selamat sahabat, bisa dengar Selamat malam, selamat sahabat. sahabat Om Demi, Kak Nini. Iya, PT Puncen, Mama Suisa dan keluarga ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ceritanya kita malam ini seperti yang waktu kita janjikan di di pelajaran hari review, kita mau belajar tentang Paulus kan. Bagaimana dia dianiaya. Dan salah satunya yang kita lihat bahwa kita tahu kan Kak Chen bahwa sorcery salah satunya farmakiah kan Kak Chen di akhir zaman. Roh-roh gaib-gaib ini kan farmakiah kan, dia punya akhir zaman punya, ya kan? Iya. Ini dia. Betul. Dan kita akan bongkar kan, sama seperti Paulus dan Silas bongkar ini wanita kan. Langsung tegur kan, rebuke kan. Ini dia. Iya. Dan ada yang bertobat, ketika kita nyatakan itu, kita tegur semua farmakiah dan semua corona ini kita buka semua, ya. Dan kita akan dilihat loh saudara-saudara, bahwa kita ini memang hamba-hamba Tuhan nanti. Ya. Karena orang-orang banyak yang akan percaya, tapi ini ada orang-orang yang dibilang dia punya kepala-kepala lah kayak CEO farmakia semua, ya. Aduh, kalau ini dibongkar orang punya tipuan, mereka punya pengharapan untuk terima uang dari obat-obatan ini sudah mau berakhir, betul? Apakah ini Babylon udah mau dikeringkan Kak Nini airnya? Dia punya support Babylon. Iya, betul. Waduh, lihat nih Kak Nini ya. Nah, orang mau alami ini semua loh. Karena perkataan ini ada lebih terjadi di zamannya Paulus atau di zaman kita, Kak Nini? Kita, zaman kita sih. Betul. Ya. Mereka punya income akan dikata. Iya, Kak Nini, silakan. Oh, ya, Ciseli, silakan. Jadi nanti kita tuh dianiaya karena nggak mau divaksin ya. Akhirnya Betul. dibawa ke pengadilan. Uh-huh. Kenapa menjelaskan kenapa nggak mau vaksin, baru di situ kita jelasin soal kebejatan farmakia gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi apakah Ciseli kita harus belajar dulu kan untuk menjelaskan ke diri kita sendiri kan? Kenapa kita nggak pakai ini, nggak ini, itu kan? Semua dari ayat-ayat firman Tuhan dan kebenaran ya. Lalu ini ya. Lalu kita seruan ya. Teriakan-teriakan semua. Tuduhan-tuduhan semua pergi ke melawan hamba-hamba Tuhan. Ya. Karena banyak yang tertarik untuk cari uang dengan delusinya setan pakai farmakiah. Apakah agen obat banyak sekali di seluruh dunia? Apakah orang punya musuh nanti agen obat semua, Oma Alin? Udah bisa lihat nggak ini? Iya. Banyak ini. Gitu? Apakah semua toko-toko pada tutup, Oma? Semuanya nyari jualan obat aja lah, jualan vaksin aja, betul? Jadi apakah kita akan diteriakin nanti? Oma Alin akan diteriakin. Karena kita membuka kedok mereka yang lagi cari uang untuk diri mereka sendiri dengan bunuh orang. Kan? Lalu Paulus dan Silas dibawa lagi ke hadapan hakim. Ya. Ini mengganggu kota ini. Ini bisa lihat nggak saudara-saudara kan, dan saya kalau ikutin jalan ini terus-menerus, continue terus, ujungnya seperti ini. Ini orang yang trouble. Apakah Kak Chen ingat nggak? Elia juga dibilang trouble the city. Oh, betul sekali. Aduh, kita nih Elia akhir zaman kan, Kak? Dia bilang, mereka ajar-ajar kebiasaan yang enggak benar, yang enggak sesuai yang selama kita ini terima, yang enggak pernah dilakukan oleh orang Roma sendiri. Apakah negara, misalnya, Kota Manado bilang suruh vaksin, ini orang-orang ajarkan enggak boleh vaksin. Apakah sama itu? Sama nggak? Gimana saudara-saudara? Sama banget. Apakah sebenarnya kita bisa lihat kalau Paulus dulu bisa lewati ini semua, apakah kita juga bisa lewati ini semua? Betul nggak? Amin nggak? Ini sumber kekuatan kita loh, bukan ketakutan kita loh. Betul Kak Nini? Ini seperti, ya kan Ciseli, betul? Betul begitu.
Ini dia. Aduh, kalau Paulus dan Silas bisa, kenapa Ciseli dari Bogor nggak bisa? Betul? Oma Alin yang di Sawangan nggak bisa. Betul? Sawangan, sorry. Suaan. Makasih ya. Ucok. Aduh. Kenapa nggak bisa ya? Kalau Paulus dan Silas nggak bisa. Kalau Paulus dan Silas bisa, Om Bram yang di Citayam, Om Demi, kenapa nggak bisa kalau Paulus dan Silas bisa? Ini dia loh yang harus kita tanyakan. Mantap banget nggak? Ini kita ada bukti bahwa kita bisa loh, saudara-saudara. Ya, oke, mari kita lihat ya. Ini kita udah mau yang seru-serunya ini ya. Seru-serunya dan mantap-mantapnya apa yang terjadi akan kita alami nanti. Ya. Saudara-saudara boleh baca yang bahasa Indonesia ya. Kalau saudara mau, saya copy di sebelah sini. Oke? Lalu dia bilang, coba ya saya lihat. Sebentar ya. Kita mau lihat, kayaknya saya ada kurang kopi. Oh iya, sorry. Gawat ini kalau nggak ini. Nah, ini dia. Ini dulu ya. Ini saya kelewatan kopi, makanya ini kok mana ini? Kok nggak ada? Ini dulu ya. Sorry ya, ini dulu. Lalu, ini kuasa setan akan terus bekerja loh. Ini tadi ya. Oh ini. Setan akan bangkitkan ya kegilaan di antara orang-orang, saudara-saudara, karena kita pilih apa yang nggak banyak orang pilih. Kita bongkar semua tipuan-tipuan yang untuk mereka ambil keuntungan untuk diri mereka sendiri. Ya. Dan saudara-saudara, jangan harap ada mujizat karena kegilaan yang dibangkitkan oleh setan nanti akan menang. Apakah siap? Bagaimana, Kak Chen? Ya? Jadi nanti kegilaan yang dibangkitkan akan siap, Kak Chen. Ya? Persetujuan akan diberikan oleh otoritas ini yang bikin yang kita yang dilaporin, pihak otoritas akan setuju dengan laporan itu. Lalu ya, dengan mereka punya tangan, mereka robek-robek baju dari rasul-rasul dan memerintahkan mereka untuk disesah, dicambuk gitu ya. Siap, saudara-saudara? Dan mereka semua ya di-stripe, ya, dirobek-robek dia punya ini ya. Ya. Oh, sorry. Mereka tadi dicambuk-cambuk kan, di-scorch kan? Lalu, dan ketika mereka telah banyak, sudah garis-garis, saudara-saudara, apakah ingat film The Passion itu? Kalau Yesus punya tubuh, apakah banyak-banyak yang dagingnya kebuka? Cambukan ya. Cambukan, apakah banyak? Sebentar ya. Tidur. Seperti apa sih? Saudara bisa bayangkan ya. Cambukan. Pedih banget itu, Gedi. Coba ya, kita lihat ya. Coba ya kita lihat gambar dulu lah, supaya kita bisa tahu ini gimana sih. Apakah seperti ini? Disesah kan? Betul, saudara-saudara? Iya. Ini kulit-kulit kebuka semua kan? Inilah yang dialami ya. Bajunya mereka dirobek, disesah sampai keluar. Terus lalu dibilang apa? Mereka sekarang dilempar ke penjara. Ya. Dan penjaga penjara bilang, jaga mereka. Ya. Dan mereka, kaki mereka di apa tuh? Di stok itu, saudara-saudara tahu itu kalau kaki dipasung ya? Iya.
Itu dia. Kira-kira itu peredaran darah lancar nggak gitu? Bagaimana saudara-saudara? Kakinya dipasung. Itu sama perempuan juga mereka seperti itu nanti ya. Iya, nggak ada ininya. Ciseli. Perempuan laki-laki yang ikut Tuhan semua begini. Ya. Kaki mereka dipasung, ya. Lalu dibilang, waduh. Rasul Paulus Silas ditinggal dengan kondisi yang sangat menyakitkan. Bayangin, sudah nggak dikasih apa-apa nih, nggak dikasih air kayak, nggak dikasih apa. Habis yang robek-robek itu dia punya apa? Dia punya daging-daging, dimasukin ke penjara yang nggak ada matahari, pengap, banyak tikus, bayangin. Nih ya, punggung mereka terkoyak dan berdarah, ya, bersentuhan langsung dengan lantai batu yang kasar. Sakit sekali nggak Ciseli? Oma Alin, Kak Chen, sakit nggak Om Bram? Kira-kira? Gimana Itin? Kalau sakit. Oh, sinyal kurang bagus Om Bram? Iya, tadi hilangnya jadi. Sekarang? Waduh, ya saya doakan semoga sinyal bagus ya. Jadi penyiksaan itu nanti ditonton banyak semua orangnya. Aduh, iya Ciseli, betul. Ciseli, kita pas baca ini mikir begini ya, Tuhan, kalau kita kemarin kena pisau aja udah teriaknya gimana, ini gimana ya Tuhan, saya bilang pribadi loh. Betul. Ini udah cenut-cenut banget ini tangan ya, sampai lesu lemah gara-gara kena pisau 1 hari. Ini gimana? Operasi usus buntu aja udah sakit, ini lebih lagi kali ya. Lalu dibilang, mereka punya luka-luka kena batu-batu yang tajam, sementara mereka terangkat dan dipasung kakinya. Bayangin. Udah lukanya kena tajam batu-batu, terus mereka punya kaki dipasung. Gimana itu? Lalu dia bilang, ini punya posisi yang gak alami ini, ya, kaki mereka diangkat loh ini saudara-saudara. Gimana peredaran darah itu, Kak? Maksudnya diikat ke atas. Iya, ini. Iya, ke kaki mereka di atas, dipasung ke atas gitu lah. Astaga. Ya, gitu. Ini makanya posisinya nggak natural, Mrs. White bilang ini. Mereka sedang mengalami penderitaan yang sangat ekstrim. Ini lebih dari luar biasa loh. Tapi Ciseli, mereka nggak pernah keluarkan, ya, tidak pernah, nggak pernah gitu, ataupun komplain Ciseli. Ini kuasa siapa Ciseli? Kuasa Tuhan, tapi mereka tetap ngerasain sakit kan jadi ya. Tapi mereka nggak ada gini, aduh kakiku, nggak ada sama sekali Ciseli. Gimana ini Ciseli? Aku sampai heran-heran juga ini. Iya, heran ini. Mari kita lihat Ciseli, mari kita lihat ya. Tapi Ciseli, mereka di dalam berdua, Paulus dan Silas, lagi kebalik kayak gitu. Mereka sedang bercakap-cakap Ciseli. Mereka menyemangati satu sama lain. Mereka memuji Tuhan dengan hati yang semangat. Mereka menemukan diri mereka layak untuk menderita kemaluan, penderitaan demi nama Tuhan yang mereka sayangi. Apakah amin ini saudara-saudara? Amin, sampai merinding ini dengarnya. Gimana saudara-saudara? Apakah ini yang kita akan alami nanti Oma Alin? Oma Alin udah kakinya mungkinnya udah ditembak, diapain. Nggak ada Oma, aduh, sakit, aduh. Apakah begitu Oma? Nggak ada Oma. Kalau misalnya Oma nanti di samping Gedi, Oma, kita semangat ya Oma. Apakah gitu Oma? Walaupun udah menderita sekali, udah nyut-nyutan, kita bisa, iya Oma, kita sebentar lagi nih Oma, nggak apa-apa. Apakah seperti itu Oma Alin?
Ini kekuatan dari ini, Oma. Kita nggak perlu takut apa yang nanti. Ya, Om Alin gimana? Silakan. Maksudnya kita sekarang lagi membayangkan kita ini aja di ini sama cucu langsung marah gitu. Bagaimana? Mana yang dengan penyiksaan seperti ini, oh Tuhan. Oma Alin, apakah Paulus sudah kalahkan apa yang Oma Alin sedang struggle saat hiding ini? Iya, nah, betul. Oma Alin harus semangat, pasti bisa untuk mengalahkan itu, Oma. Jadi, ya silakan. apakah anak-anak kecil nih seperti kayak Ucok, siapa lagi tuh Maribel, yang di situ juga akan mengalami kayak gitu? Semua, Ciseli. Karena ayat bilang, semua yang hidup godly, yang hidup memantulkan karakter Kristus akan menderita aniaya. Nggak terkecuali Ciseli kecil atau besar. Boleh, bagaimana saudara-saudara? Ini mantap banget kan ini cerita Paulus ini. Halo sis. Iya sis, gimana sis? Silakan sis. Halo Kak Ni, bisa dengar Kak? Ini kan udah pernah terjadi kan sis? Iya betul. Halo bisa sis? Bisa ya, dengar? bisa sis, silakan. Tapi yang dibilang kita akan melewati yang belum pernah terjadi sejak ada. Itu dia. Nah, itu berarti lebih serem lagi dong, Gedi. Pena nggak bisa membayangkan. Jadi artinya, ini sesuai kenapa bilang Pena nggak bisa menuliskan, artinya kita nggak usah bayangkan karena kita punya hasil yang keluar akan sama seperti Paulus. Amin? Amin. Iya, sampai udah nggak bisa kebayang lagi. Betul. Jadi nggak usah dibayangkan, Kak Ni. Udah. Kayaknya akan lebih parah. Kalau udah ada yang misalnya ada kan yang kayak dibunuh dikerumunin semut atau kecoa atau tikus. Waduh. Oke, akan lebih parah. Oke. Aduh, Kak Karena Ni. kalau semua udah terjadi kan dibilang belum pernah terjadi. Betul. Kak Ni, ini iya silakan. Ini udah pematraian belum, Gedi? Saat di proses pematraian. Proses pematraian ini Ciseli, dia tahap demi tahap sesuai pertumbuhan orang masing-masing. Berarti saat dianiaya, ya? dianiaya ada aja yang nggak kuat iman, dia akan langsung saya nyerah. Oke, saya ikut vaksin gitu. Itu artinya belum dimatraikan, Ciseli. Itu dia. Orang yang seperti itu adalah orang-orang yang belum dimatraikan. Kalau orang dimatraikan nggak akan groan ya. Groan itu kayak nggak akan komplain, semuanya tenang hadapin. Dia punya sakit-sakit, malah kok bicara biasa, malah ini ya, kita heran bisa menguatkan satu sama lain. Gimana Oma? Lihat ini ya, luar biasa nggak Tuhan kita. Kita jadi keinget pas baca ini, kita pribadi ingat. Oh silakan Mama Saisa, silakan. Silakan apa yang Cece bilang itu benar. Malam ini saya ikuti sekian itu kan memang alam itu. Mama Soisa suaranya putus-putus ya. Apakah yang lain putus-putus juga atau Gedi saja ya? Iya, putus-putus. Halo. Coba lagi ya. Iya, sama juga, Ceng. Putus-putus ya. Halo. Sekarang Mama. Punya suara juga kita dengar. Oh. Sekarang bisa? Nah, ini sudah lebih bagus. Silakan Mama Soisa, nanti kalau putus-putus saya bilang lagi. Silakan. Oh iya, seperti Cece tadi sudah bahas banyak bagaimana kita harus hadapi itu semua, alami itu semua, seperti Silas dengan sampai Paulus, temannya Paulus, mereka alami itu karena mereka sudah praktek hidup dengan Tuhan. Kita juga sekarang lagi ini berjuang sama seperti mereka juga kan. Jadi intinya kenapa mereka alami itu, mereka nggak takut. Seperti Cece ada bilang, kita sudah dimateraikan, otomatis kita tidak takut lagi. Mau kecoa kah, mau apakah itu di mata orang itu nggak penting. Jadi seperti itu. Jadi segala sesuatu yang Cece tadi sudah bahas, itu kita sudah dimateraikan. Cece?
sudah Betul. disilkan itu. Betul. Dan Makanya apakah apa yang kita ucapkan buat itu berasal dari badan Yesus kan, Roh Kudus yang itu kan, betul. bukan diri kita lagi yang kita pantulkan. Tetapi sesungguhnya kita sudah disil, otomatis yang keluar itu karakter Bapa dan Yesus. Betul. Iya, seperti itu. Mama Soisa, apakah ini menderitanya ini kan sudah tubuh kan? Apakah sebenarnya yang paling menderita adalah kalau kita nggak layani kita punya diri yang paling menderita? Oh, itu dia. Jadi contohnya makanan kan, apa yang kita misalnya marah atau pikiran jelek atau apa, itu lebih menderita loh daripada goresan-goresan ini. Menderita sekali. Jadi kalau kita nggak pernah rasa mau menderita untuk kalahkan yang kecil-kecil, yang dan kita suka komplain, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu, apakah kita adalah orang yang akan keluarkan keluhan juga ketika misalnya kita baru kegores sedikit aja nanti pakai pisau, betul? Oh, langsung meledak. Iya, betul. Itu dia. Jadi apakah silakan Mama Soisa. Hidup hari-hari ini yang lagi kita pernah, itu dia yang kita kalahkan ini, hidup hari ini loh. Bagaimana mau belajar? Oh, tidak ada sesuatu harus apa? Menanti. Berarti bukan buat dosa kan? Tapi bagaimana harus hadapi dengan sukacita, dengan pertolongan, kekuatan grace-nya Tuhan gitu loh. Betul. Kita alami saat ini memang benar-benar kita harus bergantung sama Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang mau pikir yang begini begitu, mau membangun, mau apa. Tidak ada waktu lagi. Sekarang kita masing-masing mempersiapkan diri dari pengalaman hari-hari kita, bagaimana kita harus tinggalkan satu demi satu. Jadi Mama Soisa bisa lihat motivasi kita mau meninggalkan semua yang ada di dunia ini bukan takut ketinggalan karena Oma Alin sudah bikin, karena Ciseli udah bikin, tapi kita mau menderita demi Kristus. Tuhan, kita sebenarnya pilihnya ini Tuhan, tapi karena Engkau ini saya mau pilih yang Engkau pilih, walaupun pilihan ini akan membuat saya menderita. Apakah seperti itu, Mama Soisa? Iya, seharusnya kita harus orang nggak mau pilih pilihan Tuhan karena sudah tahu ini menderita nih, nggak enak ini jalannya. Kalau kita nggak bisa pilih langkah-langkah kita sebelum penderitaan, jangan harap kita bisa menderita juga nanti ketika penderitaan itu sendiri datang. Bisa lihat nggak itu, saudara-saudara? Iya, betul, Cek. Iya, makasih. Jangan. Ini adalah, saudara-saudara, kalau kita memang sangkal diri kita, Tuhan kita nggak mau layani ini, aduh Tuhan kita mau marah, aduh Tuhan kita sangkal, menderita rasanya nggak enak kalau nggak jawab gitu kan, contohnya. Lagi mau bertengkar atau apa, aduh rasanya nggak enak kalau nggak jawab ini, aduh saya nggak mau ngomong Tuhan, menderita kan? Apakah ini adalah hal-hal kecil yang adalah cuplikan, apakah saya nanti seperti itu nggak di depan, betul? Dan kita bilang, karena saya udah terbiasa kok menderita demi Tuhan, betul? Saya pun ketika ini dicambuk, diapain semua, walaupun sangat menyakitkan, saya enggak mengeluh ataupun saya enggak komplain sama sekali apa yang terjadi dalam hidup saya sama Tuhan. Bisa mengerti, saudara-saudara? LT, Kiseli, Om Demi. Kita berjuang ya, semua. Iya, Cece. Ini kesaksian, halo. Iya, silakan Mas Soisa. Halo. Ya. Kesaksian saya satu hari ini. Saya harus hadapi anak-anak, saya harus hadapi suami sendiri. Bahkan mama dalam kondisi seperti ini. Dalam mempersiapkan makanan untuk Sabat. Sebenarnya, aduh Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya tidak mau berdosa Tuhan. Dengan lihat Oma sudah buka pampersnya begini begitu, aduh subali anak-anak kan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Cuma gara-gara ini saya berdosa, Tuhan tolong saya, berikan saya kesabaran Tuhan. Jadi hidup hari-hari kita itu seperti itu. Aduh memang lagi berjuang memang Cece, aduh Tuhan tolong. Apakah Mama Soisa bisa lihat ini adalah yang Tuhan izinkan untuk bisa Mama Soisa menghadapi time of trouble, betul?
Itu dia. Betul sekali, Cece. Aduh. Karena aku kesabaran semua dilatih kan? Itu dia. dilatih betul. Ya, puji Tuhan Mama Soisa. Puji Nanti Tuhan. kalau Soisa pun akan puji Tuhan ini ya. Akan puji Iya. Tuhan dengan senang hati. Iya Mak Ciseli silakan. Berarti sekarang kalau kita ya sering mengalami atau mendapatkan sakit hati, kecewa, terus diuji kesabaran, itu artinya Tuhan lagi mau memurnikan kita ya. Itu dia Ciseli kuncinya. Tapi kita jangan bales kali gitu maksudnya. Jangan pernah ada keluar kata-kata kan, apapun kan. Tapi kalau cuman kita nangis di hadapan Tuhan, Tuhan ini sakit, itu masih oke kan, Gedi? Nggak apa-apa Ciseli. Kita bergumul sama Tuhan kan, menangis apa. Yang penting kita enggak, itu kan kesakitan yang dialamin kan Ciseli. Penderitaan daging karena enggak dilayani kan. Betul. Datang sama Tuhan, Tuhan akan buka dia punya tangan pelukan lebar-lebar untuk Ciseli. Celi, ada saya nggak pernah tinggalkan kamu walaupun seluruh dunia tinggalkan kamu. Betul Ciseli? Jangan pernah takut kan Ciseli. Itu dia. Ya. Kita lanjutkan boleh? Tante Olsya ada tanya tentang farmakia hubungannya dengan ramal-ramalan. Apakah itu boleh besok Sabat sore sebelum kita belajar Time No Longer kita mau bahas sedikit ya? Boleh Tante Olsya ya yang ikut dari Kak Chen? Karena ini pembahasannya lagi tentang Paulus, jadi kalau ke situ nanti belok sedikit, jadi nanti kita cari waktu untuk belajar tentang buktikan bahwa sorceries itu adalah farmakia. Boleh Mama Tante Olsya? Ya, nanti Kak Chen boleh lihat responnya ya. Oke, mari kita lihat lagi ya. Lalu, waktu ini terjadi Ciseli, Kak Nini dan semuanya, Paulus teringat penganiayaan yang dia pernah lakukan kepada murid-murid Yesus. Aduh, saya pernah diginiin, saya pernah mengginikan orang dulu, betul nggak? Gimana saudara-saudara? Kak Chen gimana? LT. Apa yang pernah dia buat, dia rasa ya sekarang. Waduh, Kak Chen. Jadi kayak tabur tua ya ini. Nah, lalu dia bilang, dia sangatlah bersyukur karena dia punya mata sekarang terbuka. Apakah ini adalah pilihan Paulus? Mau pilih rasa-rasa sakit, mengeluh, atau saya bisa pikir sesuatu yang positif? Apakah di sini Rasul Paulus masih pilih walaupun sudah dimeteraikan, saudara-saudara? Betul. Jadi pilihan kita ini terus loh saudara-saudara, bukan nanti gimana ya. Jangan pikir nanti pilihan itu instan tiba-tiba, tapi kita harus continue terus. Betul kan ini? Continue terus. Ini pun Paulus memilih loh. Lagi rasa sakit apa ya saya mau pilih? Oh, saya mau pikirkan, aduh, nggak gimana saya mau mengeluh. Ya, ini layak suatu istimewa bisa menderita demi Kristus. Lebih baik daripada pikir saya penderitaan rasa nyut-nyutan, saya punya kaki, saya punya daging-daging yang lagi robek, saya pikir aduh dulu kasihan sekali ya orang-orang, saya beginikan. Apakah Paulus memang nggak pernah mikirkan dirinya sendiri? Jadi sis lebih ke penderitaan batin ya sebenarnya daripada sakit dipukul atau luka-luka gitu. Iya sis, karena nggak mau memilih rasa yang kita rasakan, apakah sakit itu sis batinnya? Kok aku nggak dilayani sih? Ini kan lagi sakit semua kok kamu? Itu batin kan? Seperti Yesus juga kan sis? Bukan apanya kan sis? Batinnya kan yang lebih berat. Ya, iya betul. Apakah Mas ada lagu satu sis yang kita ingat? Apakah Yesus mati karena broken heart, bukan karena dia disalib kan sebenarnya? Iya itu betul sis. Karena dia bilang, aduh Tuhan terima kasih kalau saya dulu buta-buta, sekarang mata saya bisa terbuka, dan dia punya hati bisa rasakan ini kemuliaan yang luar biasa akan kebenaran tentang Injil anak Bapa, yang dia sangatlah teristimewa bisa ajarkan doktrin ini yang sangat dulu dia benci. Apakah dia bersyukur sekali nih? Aduh, kok bisa sih saya yang dipilih Tuhan? Apakah dia bilang begitu? Lihat nggak?
Apakah saudara-saudara pun bilang begitu? Kok bisa Tuhan dari jutaan banyak orang di Jakarta kok Kak Nini ya yang bisa Bener, terima Cici ini? juga. Betul nggak? Bener banget itu Cici. Kok Mikir kayak Ciseli? begitu. Betul nggak Ciseli? Ini Bener. privilege loh. Kalau suatu keistimewaan mau diapain aja, aduh puji Tuhan, betul nggak? Ada dari kafir ya. Aduh, ya ampun. Apakah pandangan kita akan menentukan apa pilihan kita untuk bersikap menyikapi banyak hal yang terjadi kehidupan kita? Betul? Betul, Didi. Ya, oke ya. Nah, ini kita mau cerita ini aja karena kita mau ambil poin-poin penting aja ya. Jadi ini tadi kan ada hakim-hakim yang menghakimi Paulus dan Silas karena omongan orang-orang yang merasa di income-nya sudah di cut off kan, betul? Betul. Lalu ini hakim-hakim kembali ke rumah ya. Aduh, kita berhasil ya. Bisa jalankan kita punya rencana ini ya. Mereka senang gitu. Tapi mereka bingung-bingung loh. Mereka waktu di jalanan mereka dengar gitu loh. Kamu tahu nggak ini karakter dari orang-orang yang kamu cambuk dan kamu penjara, gitu kan? Kenapa karakternya? Semua laporan karakter Paulus dan Silas mantap-mantap loh. Mereka nggak mencuri, nggak membunuh, nggak kayak orang-orang di penjara lainnya. Jadi, dan tahu nggak diceritakan? Mereka lihat sekarang ini dulu yang tukang ramal yang mungkin dulu gitu kan tukang ramal Ciseli. Iya. Sekarang berubah Ciseli ini orang jadi pendiam, damai. Dulu pikirannya ngawur-ngawur kan. Itu ada apa-apa. Pasti kan tukang ramal banyak pikiran aneh-aneh kan. Iya. Sekarang dia punya pikiran yang benar semua di pikirannya. Bayangin. Berubah ya. Berubah. Jadi apakah bukti yang nggak bisa dunia sangkal adalah perubahan hidup banyak orang dari kebenaran yang nanti kita akan kabarkan? Betul. Mau nanti kita ditipu, disalahartikan, tapi banyak yang berubah hidupnya, saudara-saudara. Kayak kita juga sekarang, yang sekarang lagi berjuang, tinggalkan apa yang sangatlah berat bagi dunia untuk tinggalkan. Kita sekarang berjuang, berjalan terus, jalan sempit sampai nggak ada apa-apa di kita, kan? Betul? Oma Alin? Amin. Itu dia. Ya? Jadi ini, bingung ini. Kok begini nih orang-orang ya? Lalu akhirnya, apakah ini gerakan Roh Kudus kan pastinya Giseli? Kok bisa mikir begini? Iya, benar. Terus mereka pikir, aduh ada probabilitas kalau kita melakukan begini sama orang yang nggak bersalah, nanti kita bisa dibilang bisa dihukum, malah mereka yang dihukum sama hukum Roma gitu. Akhirnya, ya udahlah kalau begitu kita keluarkanlah mereka dengan diam-diam, dia bilang. Dan kita kawal mereka untuk keluar dari kota supaya enggak dijaga dari kekerasan massa. Apakah ini ada orang-orang juga yang masih dipengaruhi Roh Kudus ini? Betul. Nanti ada dibebasin kayak gini ya. Jadi apakah rencana manusia mau bebasin? Betul? Betul. Oke. Mantap nggak ini sejauh ini? Dan ya, apakah semuanya bisa ikuti? LT, Om Demi, PT Puncen, Kak Chen, Om Bram? Iya, makasih. Saya? Iya. Ya. Iya, sudah buta. Kan dimelein, sudah buka. Sudah pas buta di dari ini, dia ketemu sama Nabi di kota Damaskus, dibuka. Nabi siapa ya? Masih ingat nggak, saya? Lupa kita. Nabi siapa? Nabi yang Saulus ketemu di Damaskus itu loh, yang Tuhan bilang ke dia. Gitu ya. Nanti ya kalau lupa atau ada yang ingat boleh ya. Oke, belum masuk ke main ya, nanti aja kita. Oke, jadi mantap kan ini saudara-saudara? Ini. Om Bram bisa ikuti sejauh ini, Om Bram? Semoga nggak putus-putus ya di kita ya. Bisa.
Kalau ada pertanyaan mau diulang silakan ya Om Bram. Lalu dia bilang, ya. Lalu ketika orang-orang yang kejam ya sedang memperlakukan umat Tuhan, ini aduh, Tuhan nggak pernah akan lupa kepada dengan berlimpah-limpah kepada pelayan-pelayan yang sekarang lagi menderita. Amin nggak? Amin. Walaupun kita kok kita di penjara ya, cuman berdua, nggak ada siapa-siapa, Tuhan nggak pernah lupa loh, saudara-saudara. Nanti mau lihat mantapnya Paulus ya, sudah siap ini lihat mantapnya ini, kita udah mau ke mantap-mantapnya banget loh ini. Oke. Malaikat dikirim dari surga. Nggak perlu ini tunggu orang-orang hakim-hakim. Sekarang kirim dari surga. Lepaskan para rasul-rasul sekarang. Apakah Tuhan sekejap bisa nggak perintahkan? Oma Alin. Bisa. Ya. An angel was sent from heaven to release the apostles. Lalu, waktu ini, ya, waktu dia dekat kepada penjara-penjara Roma, ada gempa bumi di kakinya. Dan seluruh kota digetarkan dengan apa? Dengan gempa bumi. Oh ya, Ananias ya. Ingat itu ya. Thank you ya, say. Dan akhirnya seluruh dinding-dinding dinding-dinding penjara semua berjatuhan, bergulung-gulung seperti bambu, ya. Wih, seperti bulu yang ditiup angin. Gimana ini? Apakah ada yang terlalu susah buat Tuhan, Kak Chen? Tidak. Ini saya kebetulan lagi pakai kaos juga ya. Kebetulan banget ini. Kalau saudara-saudara bisa baca, nothing is too hard for the Lord. Toh? Ini dia. Nggak ada yang terlalu susah buat Tuhan. Jadi, ya Ci Sally? Berarti waktu gempa bumi itu orang-orang yang berniat untuk membebaskan Paulus dan Silas belum sempat ya bebasin mereka ya. Ci Sally. Makanya Ci Sally, rencana Tuhan itu jangan pernah harap untuk manusia mau lepaskan kita, karena Tuhan sendiri yang akan lepaskan. Boleh itu pelajaran untuk kita? Nanti ada yang janjikan, misalnya ada yang janjikan ya, kita di penjara 3 hari lagi ya, kamu mau dibebaskan. Jangan Ciseli pikir begitu. Mungkin hari kedua Tuhan yang mau bebaskan Ciseli nanti. Amin Ciseli. Amin. Jadi jangan pernah janji manusia dipegang satu titik pun jangan pernah dipegang janji manusia. Karena yang bisa sanggup selamatkan kita cuma Tuhan. Amin. Saudara-saudara di Zoom. Ya, ingat-ingat itu ya. Yang Gedi juga ingat-ingat itu. Janji manusia jangan dipegang, satu jengkal apapun, satu helai rambut janji manusia jangan dipegang. Karena janji Tuhan itu lebih cepat duluan dari janji manusia yang palsu semua. Ya. Oke, lanjut ya. Lalu dia bilang, pintu-pintu baut itu terbuka semua. Aduh, makanya kalau punya tahu Tuhan yang dahsyat, apakah di dalam penjara kayak, tunggu aja kalau Tuhan aku mau keluarkan saya, bisa dengan sekejap. Betul nggak Kak Chen? Betul. Dan berarti kisah Paulus ini benar-benar harus direnungkan ya, supaya nanti ketika di masa penganiayaan kita ingat, kita jadi ini penghiburan buat kita ya. Aduh, Ciseli, itu dia. Gedi pribadi, aduh, ini ketakutan-ketakutan semua yang akan terjadi di depan, Ciseli, semua tenggelam di lumpur kuasa Tuhan ya. Kita lihat, aduh, apa sih yang nggak bisa Tuhan mau bikin? Ya, lalu dia bilang, dan semua rantai-rantai yang tadi dipasung-pasung kakinya dari tangan, bukan cuma Rasul Paulus dan Silas, semua tahanan kelepas semua. Bayangin. Bisa lihat nggak dahsyatnya Tuhan? Gimana LT? Siap nanti di penjara dan dibebaskan sama Tuhan, LT?
Mantap sekali nih, C. Lalu bagaimana dengan luka-luka yang di tubuhnya Paulus? Nggak tahu Ciseli. Mereka nggak pikir itu Ciseli. Bisa dibilang nggak? Apakah Mah bisa lihat nggak Mah? Ini very painful loh Mah. Menyakitkan loh. Tapi mereka nggak pilih untuk pikir yang mereka lagi sakit. Itu loh. Bisa lihat ini ya. Ini ya, ini yang mau mantap-mantapnya ini. Aduh, aku suka yang ini. Nih, mantap. Coba ya. Ini udah saya copy belum ya? Meanwhile, sudah. Tunggu ya. Ini saya nggak mau sampai ada yang ke ini. 75.3, ini 76.3 ya ini ya. Oke. Betul. Oke. Nah, sudah siap? Apakah tadi ada orang yang disuruh jaga? Betul? Jaga penjara kan? 75 tunggu ya. Ini 76.2, 76.3. Oke, 7. Lalu dia bilang, ini para penjaga yang ada di situ sangatlah takjub. Karena ini 2 orang yang lagi kesakitan, berdoa terus, menyanyi terus, bayangin saudara-saudara. Gimana Om? LT gimana LT? Mau menyanyi sama Mice nanti kita hafalan LT? Iya, bagus sekali. Ya, lihat ini. Waktu mereka ada di dalam, ya, ini penjaranya ngelihat luka-lukanya bengkak-bengkak, masih berdarah-berdarah loh. Bayangin. Dan kakinya masih dipasung. Ya. Ini penjaganya bilang, ini harusnya ini kalau orang apakah ini para penjaga penjara kira-kira baru 1 hari atau udah lama jaga penjaranya kira-kira? Pengalaman kan LD? Apalagi tadi hakimnya bilang, ini pengacau penting ini, yang mengacaukan kota nih. Pastikan ya jangan sampai keluar, betul nggak LD? Tadi ingat nggak pesannya tadi dari hakim-hakim LD? Iya betul. Lalu dia bilang, dia harusnya ini Paulus dan Silas harusnya dia, jadi ini penjara ini harapkan ada dengar ratapan yang paling pahit. Jadi apakah yang diharapkan oleh dengan keadaan Paulus dan Silas seperti itu, betul LD? Iya betul, harusnya. Lalu dibilang, ya, mengharapkan itu pengeluhan. Erangan, aduh sakit, nggak tahan, apa gitu kan? Dan kutukan-kutukan, apakah selama ini artinya mereka dengar? Itu. Betul? Iya. Apakah selama ini waktu di penjara, itu yang datang habis dipukul-pukul semuanya kayak gitu? Iya, betul. Betul? Ya? Ya? Apakah LT itu sangatlah wajar kan? Orang yang baru dipukul-pukul, terus dipasung, di keadaan kebalik, apakah teriak-teriak, mengutuk orang yang tadi pukul-pukul dia, itu biasa kan? Iya. Ini dia. Atau, nanti lihat kamu ya, awas kamu. Apakah maki-makian keluar semua LT di penjara? Iya, betul. Lalu dia bilang, tetapi lihat, telinganya cuman mendengar disambut oleh puji-pujian dan puji-pujian yang gembira LT. Mantap nggak LT? Mantap sekali, Mince. Kalau kita sekarang menanggapi masalah dengan erang-erangan, ada teriak-teriakan, kepahitan, apakah nanti kita akan begitu juga di penjara? Hati-hati. Lalu LT, mungkin selama ini nggak enak ya tidur di penjara ya LT? Dengar teriakan-teriakan ya LT? Iya, betul. LT, sekarang dia bobo LT. Ketiduran, karena aduh nyanyiannya Paulus Silas LT. Sampai ketiduran loh dia. Karena iya penjaganya ketiduran.
Karena dengerin ini lagu-lagu Paulus Silas ini. Tetapi akhirnya kebangun. Karena apa? Ada apa? Gempa bumi yang men-shaking semua dinding-dinding penjara. Dahsyat nggak ini firman Tuhan? Kak Nini, bisa lihat Kak Nini, nanti kita mau kayak gimana? Ditolong Tuhannya. Kedahsyatan penganiayaan nanti, ingat pertolongan Tuhan lebih dahsyat kan, Oma Alin? Betul. Makanya kalau tahu Tuhan dahsyat, apakah pantesan Oma Alin di penjara nyanyi-nyanyi Oma Alin? Oh, Tuhanku dahsyat. Betul nggak Oma Alin? Betul nggak? Apakah kita punya... Gimana Oma Alin? Silakan. Saya ingat di penjara dulu. Nangis terus. Waduh, Oma Alin, betul. Oma Alin ada pengalaman lagi, kan? Oma Alin, betul nggak? Oma Alin, betul nggak? Yang di sana banyak yang mengutuk, banyak yang ini. Betul nggak, Oma? Di penjara, Oma. Nggak tenang, kan, Oma? Iya. Bisa lihat ya, saudara-saudara. Ini... Iya, kita pribadi juga begitu. Waduh. Iya, pertama nangis, kutuk-kutuk orang gitu. Aduh. Jadi kalau orang seperti Paulus Silas, kaget nggak yang jaga penjara, Oma? Kaget kan, Oma? Gimana Ciseli? Mantap banget nggak Ciseli? Perlu direnungkan siang malam ini. Betul. Lalu waktu kaget sama Ciseli, waktu kaget gempa bumi, waduh dia kaget, waduh semuanya apa? Terbuka ya kan? Dan dia punya pikiran pasti langsung apa? Waduh ini kabur semua, saya punya tahanan, betul? Betul. Dan ini kalau penjaga sampai kehilangan dia punya tahanan, dia bilang dia itu penaltinya tahu nggak apa? Penaltinya itu kematian loh. Bisa lihat ini? Karena kok bisa lalai sih sama jadi nggak lalai sama tugasnya gitu ya. Ketidaksetiaan akan tugasnya gitu. Lalu dia bilang gini ya, aduh dia nangis sekarang dia yang nangis bitter karena dia mau mati kan. Aduh ini kabur semua ini, betul? Ya. Lalu ini penjaga penjara mau bunuh diri loh. Karena dia tahu pasti dia dibunuh, daripada saya dibunuh nanti lebih baik saya bunuh diri. Bisa lihat ini nggak ceritanya saudara-saudara? Jadi ini kepala penjaganya mau apa? Bunuh? Bisa lihat? Karena mau dieksekusi ini. Mau dieksekusi. Kalau sampai ada satu tahanan yang apa? Keluar, kabur. Lalu Paulus bilang, jangan bunuh diri. Karena kita semua ada di sini. Nggak kemana-mana. Bayangin. Nice, kalau jadi itu penjaga langsung stres ya waktu. Stres sampai mau bunuh diri loh, Elti. Betul sekali. Paulus bilang, jangan bunuh diri, kita semua di sini, nggak ada yang keluar. Aduh. Bayangkan, nggak ada yang keluar loh, saudara-saudara. Tahanan lainnya juga nggak ada ya? Nggak ada, Cis. Nanti kita mau baca ya. Itu simpan dulu. Kita punya curiosity akan itu. Kok bisa, Ciseli, nanti lihat ya. Dahsyatnya Tuhan. Ya, lalu bilang, gini, Jeffrey with the jailer. They would have allowed him. Tunggu ya. The severity with which the jailer had treated the apostle, or they would have allowed him. Keparahan yang dialami had treated. Allow him to can. Oh, jadi gini.
Jadi apakah ini kepala-kepala penjara ini sebenarnya jahat nggak perlakuannya? Betul? Iya. Pukul, mungkin waktu dimasukin penjara diseret nggak Ciseli? Iya, Diseret, dilempar, dipasung, sakit kan Ciseli? betul. Diperlakukan jahat, ini nggak pernah rasul-rasul ungkapkan, membangkitkan kebencian atau kata kasar kepada mereka. Bisa lihat nggak ini anak-anak? Anak-anak bisa lihat ini nggak? Ya? Makanya kalau kita diperlakukan, kita balas ucok, nanti kalau kita ditreated sama orang yang aniaya kita, kita akan balas juga. Oh, ucok, boleh? Maribel? Ya, kalau Maribel disenggol, "Wah, apaan nah gini-gini?" Nanti orang juga begitu, Maribel. Kan? Cok. Ya. Dan ataupun kalau ini Paulus dan Silas benci, apakah ya udah bunuh diri aja, mampus kamu, betul nggak? Palingan gitu kan? Betul? Iya. Kak Alin, Kak Chen, semua? Oh, bunuh diri kamu tadi ya. Sudah kamu waktu hari pertama saya ingat ini, lihat. Dahsyat kan Tuhan saya. Ini dia. Apakah ada umat Tuhan yang kayak gitu? Nggak ada, saudara-saudara. Malah bilang apa? Jangan bunuh diri, kita semua nggak kemana-mana. Waduh, mereka punya hati dipenuhi cinta Kristus. Dan mereka nggak ada kebencian sama sekali sama mereka punya penganiaya. Bisa ingat ini ya? Ini yang saya lagi renung-renungkan juga loh. Kita nanti nggak ada kebencian setitik pun sama kita punya penganiaya. Artinya kalau kita benci sama orang, rasa nggak suka sama orang, kitalah yang jadi penganiaya nanti. Karena orang yang dianiaya nggak akan benci sama siapa-siapa. Walaupun terhadap orang yang kita dianiaya sekalipun. Bisa lihat saudara-saudara? Kalau ada Tuhan tunjukkan roh nggak suka sana-sini, berdoa, bertelut sama Tuhan. Tuhan, saya serahkan ini sama Tuhan. Saya nggak bisa Tuhan begini. Saya nggak akan digunakan Tuhan. Saya mau Tuhan diubah sepenuhnya sesuai kehendak Tuhan. Bisa nggak kita berlutut gunakan hari-hari kita untuk ungkapkan, Tuhan ungkapkan siapa diri kita. Kalau diungkapkan, langsung serahkan, betul? Sama Tuhan. Lalu dia bilang gini, akhirnya ini kepala penjaga jatuhkan pedangnya dan meminta terang. Dia dengan cepat ke ruang bawah tanah dan jatuh ke bawah Paulus dan Silas, minta permohonan maaf, dan akhirnya dia bilang apa? Tuan, apa yang harus saya lakukan untuk selamat? Apakah satu jiwa dimenangkan ini, saudara-saudara? Dahsyat nggak Ciseli? Dengan kita punya sikap, kita bisa tentukan orang lain bisa bertobat atau enggak loh. Justru dengan ketidaksabaran kita, Ciseli, dengan perkataan-perkataan kita, dengan omelan-omelan kita, komplainan-komplainan kita, nggak akan bisa membuat orang bertobat, malah jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita pilih bersukacita, count it all joy, semuanya, ya, orang akan tanya, gimana saya bisa selamat kayak kamu, sudah selamat. Kok kamu beda sih? Kok kamu nggak ada keluhan? Kok kamu nggak ada komplain? Kok kamu nggak teriak kayak orang-orang waktu datang ke penjara? Kok kamu beda? Bisa lihat ini nggak? Kita memang akan beda sekali loh dari dunia. Jadi, ya Ciseli, boleh tanya nggak? Jadi boleh. dari pas waktu Paulus dan Silas itu ditahan di penjara sampai waktu gempa bumi dan pintu-pintu penjara terbuka, itu berapa lama gitu? Gimana Ciseli? Boleh ulang sekali lagi? Gimana? Waktu Paulus dan Silas ditangkap, terus digebukin, dimasukin ke penjara, itu berapa? Ada nggak di Alkitab diceritain berapa hari? Nggak dikasih tahu informasinya Ciseli. Oke, mari kita lihat ya. Kita langkahi beberapa kutipan. Ya.
Mantap kan nih cerita kan saudara-saudara. Luar biasa loh. Lalu akhirnya ini dia lihat ya kondisi yang menyedihkan dari para murid-murid ya. Ya. Dengan kerendahan hati ya, dengan rasa hormat ya. Dia minta tolong dong tunjukin jalan kehidupan itu bagaimana. Apakah mantap ini? Nggak usah cari-cari orang tanya sendiri kan Ciseli, Oma Alin? Iya. Jadi ya. Terus Rasul Paulus dan Silas bilang, percaya sama Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat dan kamu punya seluruh rumah. Ya. Dan ini ya, dan para kepala penjaga cuci luka-lukanya rasul-rasul dan kasih melayani rasul-rasul ini akhirnya. Dan akhirnya dan dibaptis. Bukan juga kepala penjara aja, seluruh rumahnya juga loh saudara-saudara. Dan bukan cuma kepala penjara, pengaruh pengudusan menyebar seluruh tahanan di penjara loh. Gimana saudara-saudara? Kak Jen. Jadi itu yang para tahanan lain juga ikut tadi baptis gitu, Gidi. Semua ini lihat, semua pengaruh ini pengudusan gara-gara cuman Paulus dan Silas, semuanya jadi dipengaruhi oleh pengaruh kekudusan. Bisa lihat ini nggak dahsyatnya. Hati-hati semua terbuka untuk terima kebenaran yang akan diucapkan Rasul Paulus. Wow. Gimana Kak Chen? Mantap. Ini keingat pelajaran kan what must I do to be safe kan yang diambil juga dari. Apakah ini kan terjadi di midnight kan? Betul. Ini penjara terbuka. Kita mau didera, tapi banyak sekali yang terima kebenaran, yang lagi terpenjara kan, dalam penjara kebohongan kalau sekarang kita kan. Waduh, mantap sekali cerita. Lihat ini, hasil dari kita nggak mengeluh, hasil kita memuji Tuhan terus, menyanyi, apakah seluruh penjara dengar? Iya. Jadi jangan remehkan loh hal-hal yang sekarang kita, aduh kita mau tahan mulut, aduh Tuhan kita nggak mau marah, kita mau pilih nggak marah Tuhan. Apakah ini latihan untuk nanti mempengaruhi pengudusan? Apakah ketika kita lagi pilih nggak layani daging, kita lagi dikuduskan Kak Chen? Betul. Dan waktu di penjara, betul? Apakah sanctification kan whole time kan Kak Chen? Kita pas lagi pilih, aduh, ayo, daging bilang kan, aduh, kamu kan udah luka ini kerobek, kamu punya tangan. Kerobek, kamu punya tangan, teriak dong. Enggak mau nyanyi, nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan. Apakah begitu? Semua penjara yang lain, ih kok aneh nih dua orang itu yang di penjara situ. Apakah kalau ada datang tahanan baru yang lama-lama bilang, ah ini malam susah tidur nih, dengar teriakan-teriakan baru. Betul nggak Kak Jen? Iya. Tapi ini malah bilang apa? Nyanyi-nyanyi kan? Lagu apa ini? Nggak pernah ada lagu, betul? Oke, kita bentar ya. Kita ada... kok ini nggak ini ya, nggak kebaca, aduh gawat ini. Bentar ya, ini ada satu kutipan yang mantap banget tapi nggak kebaca. Ini dia, ini ya, bisa lihat ya, saudara-saudara, ini pengaruh kekudusan. Dia bilang ini kan, mereka sangat diyakinkan kepada Tuhan yang hidup yang Paulus dan Silas sedang ini ya, yang sedang mereka layani, yang sekarang membebaskan mereka dari perbudakan di ini kan. Nah, kita lihat ya. Apa yang sebelum itu mereka saksikan selama Paulus dan Silas di penjara. Oke? Mari kita lihat ya. Siap ya, Oma Alin? Iya, Dia bilang, di sana Oma Alin di penjara itu sangatlah gelap
ruang bawah tanah yang sangatlah lembab gitu ya. Kehancuran lah ini ya, desolation. Paulus di sana, Oma, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Semua para tahanan yang lain dengar, Oma. Dengan kekaguman, itu suara apa? Bukannya kalau ada pendatang baru harusnya ada yang teriak-teriak. Kok ada yang nyanyi-nyanyi? Betul nggak, Oma? Iya, betul. Ini ya. Mereka sudah terbiasa untuk dengar jeritan, sumpahan, makian, ya, hujatan yang selalu memecah keheningan malam di penjara. Apakah ini sudah biasa? Itu palingan orang baru. Nantilah 1 minggu udah kebiasa bisa tidur lah. Paling gitu kan, Oma? Iya, betul. Orang baru itu, betul? Lalu dia bilang, tetapi mereka nggak pernah, Oma, dengar doa-doa, nyanyi-nyanyian dari dalam penjara, Oma. Keren. Ini bukan penjara zaman sekarang loh. Ini penjara mungkin nggak ada lampu loh, Oma. Orang ini pitchy darkness kok. Jadi inget nggak, Oma? Kalau penjara bawah tanah gitu ya. Ini bawah tanah loh. Iya. Jadi kalau mau lihat itu lampu, tunggu penjaga itu bawa obor, betul? Kalau penjaganya udah ke atas, gelap semua, Oma. Bisa bayangin nggak ini? Mereka bisa bercakap-cakap, sama jangan pikir ini yang sekarang penjara sekarang, saudara-saudara ya. Oh, ada lampunya tiap malam mungkin, Oma, dulu ya, Oma. Ada kasurnya, betul? Nggak ada nih, Oma. Mereka malam-malam kebalik lagi dipasungnya, Oma. Kaki di atas. Sian, iya. Bisa bayangkan, Cik. Makanya ini, Oma, ini penjaga-penjaga, para tahanan kagum-kagum. Siapa nih orang-orang dingin, lapar, dianiaya? Kok bisa sih? Ya? Kok bisa sih bersuka cita terus dan bercakap-cakap riang satu sama lain? Lihat nggak umat Tuhan nggak pernah nggak riang gembira. Iya. Amin, amin. Tolong renungkan. Gedi pun lagi renungkan ini. Untuk kalahkan ini yang di dalam-dalam yang sangatlah kotor. By beholding we become changed, kan, Oma? Iya. Pikirkan lo ini hal-hal ini, saudara-saudara. Gedi. Ya, Ciseli, silakan. Berarti keluarga kita aja juga udah nggak peduli lah istilahnya ya. Kita mau diapain dalam penjara itu ya. Nggak akan peduli. Tapi apakah dibilang, Tuhan nggak pernah lupa, Ciseli, sama hamba-hamba yang setia. Betul. Oke, ini ya. Ini, saudara-saudara, ini kita mau... Oh, ini ya. Dihukum. Oke, kita jangan ke sini lah nanti ya. Kita mau... Tadi sampai berapa ya? Ini udah mau terakhir ya, saudara-saudara. Nanti saudara-saudara tolong baca buku-buku itu ya. Mantap-mantap semua itu buku-buku. Buku-buku cerita-cerita. LP apa ya, sis? Ini sketches from the life of Paul. Jadi ini kalau kakak kayaknya bisa lihat di buku Kisah Para Rasul, kayaknya ada semua, Kak. Tapi ini semua ringkasan tulisan Mrs. White semua tentang Rasul Paulus. Kebetulan kita lagi baca-baca buku ini dan memang sangat menginspirasi sekali gitu, Kak. Oh, kalau LP ini apa, sis? Itu, Kak. Sketches from the life of Paul. Oh, Life of Paul. Jadi yang cuma disingkat LP aja, gitu. Oke, kita mau lihat kutipan terakhir ya. Sebentar ya, kita buka buku karena catatannya ada di buku yang penting-penting. Bisa ya, saudara-saudara lihat semua ya. Labor not in vain. Ini aja nih. Ini bagus banget ini. Apostle Labor not in vain. Nah, ini dia. Oke, kesimpulan dari pekerjaan di Filipi kan sekarang ya. Tadi kan ingat nggak?
yang ada di Filipi dia bekerja kan tadi, ini hasilnya mereka Paulus dan Silas di penjara kan? Ya, jadi ini hasilnya, kesimpulannya apa dong? Mari kita lihat kesimpulan sebagai penutupannya. Saudara-saudara, ceritanya adalah bahwa pekerjaan rasul-rasul di Filipi enggak sia-sia. Betul? Mereka di sana menemukan penganiayaan dan tantangan. Betul? Tetapi campur tangan dari Tuhan, ya, dan semua banyak pertobatan pertobatan dari kepala penjara dan seluruh rumahnya, ya, sangatlah menebus gitu loh. Aduh, kayak nggak apa-apa menderita begini, tapi nggak apa-apa deh menderita ini kayak air segarnya gitu loh, karena banyak yang bertobat. Bisa lihat nggak ini? Jadi apakah kita nanti dianiaya hebat, tapi kita punya air sejuk ngelihat banyak yang bertobat? Betul, saudara-saudara? Dimenangkan semua untuk Kristus. Terbayar lah ya. Itu dia. Ya. Lalu ini ya. Kita lihat ya. Nah, ini dia ya. Apakah rasul-rasul bisa aja lari Kak nih? Waktu earthquake ada buka pintu penjara, bisa nggak? Bisa. Tapi dibilang, tetapi kalau mereka lakukan itu, mereka akan dianggap kriminal. Ini reason sekali loh. Rasul Paulus reason nggak ini? Kalau mereka sampai lari, mereka akan dicari-cari sebagai kriminal. Dan itu akan membuat pengaruh buruk untuk pekerjaan penginjilan Kristus. Apakah ini selalu mikirin pekerjaan Kristus nomor 1 daripada diri? Apakah pembukaan penjara itu hanya pengungkapan Tuhan bahwa saya ada, tapi bukan untuk Rasul Paulus lari? Bisa lihat nggak? Apakah hanya orang-orang yang reason tinggi, Kak Jen, untuk nggak menyalahartikan apa yang Tuhan buat? Iya, betul. Kalau orang yang ini, Tuhan bukakan penjara, ayo lari. Pekerjaan Tuhan nggak mantap, betul? Tapi ini Rasul Paulus reasonnya tinggi sekali. Kalau saya lari, ini bukan rencana Tuhan kita lari, kita stay. Apakah begitu? Makanya dia bilang, nggak usah bunuh diri, kita nggak ada yang keluar. Bisa lihat nggak? Yang anehnya itu para tawanan yang lain juga pada lari ya. Ini lihat ini ya, Ciseli. Lalu ini kalau bisa, dan kalau mereka lari, kepala penjaranya kena penalti mati kan, harus kena hukuman mati, ya. Dan semua pengaruh-pengaruhnya jadi buruk semua. Dan pada saat itulah Paulus mengendalikan kebebasan para tahanan dengan mantapnya, sehingga satu pun nggak ada yang keluar, Ciseli. Mantap nggak Paulus? Oh, jadi atas instruksi Paulus ya. Iya, nggak ada yang keluar satu pun, Ciseli. Apakah banyak yang menurut Paulus karena dia lihat tiap malam ini orang nyanyi, betul? Berdoa. Ini, betul. apakah doa mereka dijawab dengan gempa bumi? Ya, aduh, ini hamba Tuhan ini. Bisa lihat nggak ini? Makanya semua yang di penjara dengar. Jangan ada yang keluar. Apakah mereka dengar? Bisa lihat nggak? Dahsyat ya kesaksian itu ya waktu mereka berdoa walaupun dalam penganiayaannya. Yang kita buat hidup sehari-hari akan menjadi kesaksian nyata buat orang banyak nanti. Apakah makanya itu Om Alin, Kak Nini, Om Bram, LT, Kak Chen, Ciseli, PT Puncen, Kokore, kita di hiding sekarang. Sonder, kita di hiding sekarang. Betul? Karena yang dunia butuhkan bukan teori. Bukan teori yang dunia butuhkan, tetapi orang-orang yang sanggup mengontrol dirinya sendiri dalam setiap keadaan, tetap tenang, sabar, damai, sukacita, itulah yang dunia butuhkan. Kok bisa sih? Kok bisa ya dia tenang aja? Padahal udah nggak bisa jual beli. Kok bisa ya?
dia nggak khawatir, nggak ketakutan. Apakah itu kesaksian hidup semua yang dibutuhkan? Kok bisa ya dia rela mati demi Tuhan? Aduh, itu yang lebih dahsyat lagi. Nggak bisa kebayang. Apakah saudara-saudara bisa jelas dengan pelajaran Paulus dan Silas di penjara pada malam hari ini? Bisa Jelas dan dahsyat. Tuhan, terima kasih banyak sudah dikuatkan. Iya. Dan sebagaimana ini juga sudah menguatkan Geidi pribadi, biarlah saudara-saudara juga dikuatkan karena kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa menuntun. Kita punya pionir-pionir pemegang obor kebenaran zaman dahulu, salah satunya Paulus, dan Tuhan lagi panggil kita semua untuk menjadi Paulus-Paulus modern yang akan bersaksi buat dunia kan nanti. Itu dia, Gentiles nantinya. Itu dia. Apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara pada malam hari ini? Sudah jelas semua? Om Bram, bagaimana Om Bram bisa lihat dahsyatnya cerita Paulus dan Tuhan dengan yang sedang melayani Tuhannya yang dahsyat, Om Bram? Saudara-saudara Ciseli, apakah Ciseli nggak akan takut lagi dianiaya nanti karena Tuhan lebih dahsyat dari penganiayaan yang akan terjadi, Ciseli? Iya, Gedi. Sekarang sih harus ngelawan diri sendiri dulu ya. Itu dia. Rasa takut itu buang semua. Ingat, Rasul Paulus dan banyak lagi cerita-cerita di Roh Nubuat ini, saudara-saudara. Baca, ya. Jangan kebanyakan renungkan ketakutan yang terjadi. Nanti mau diapain? Kita pikir, aduh nanti gimana ya anak saya, suami saya, istri saya, aduh kasihan anak saya masih kecil ini. Jangan. Gunakan waktu buat baca apa yang akan terjadi. Itu dia. Itu yang setan mau kalau kita pikir-pikir pusing-pusing. Nanti gimana itu. Itu nggak percaya Tuhan sama sekali ya, saudara-saudara. Baca, gunakan waktu baca buku-buku semua, ya. Ada Jerome Haas, itu pasti mantap-mantap semua tuh cerita. Kalau kita pikir renungkan, apalagi udah mau terjadi kan di depan kita penganiayaan yang hebat, kita butuhkan kekuatan-kekuatan. Bagaimana dulu umat-umat Tuhan hadapi itu semua penganiayaan dengan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan janji akan tolong hamba-hambanya yang setia kan. Itu dia. Jadi, ya Ciseli? Kalau cerita terakhirnya, akhirnya hakim-hakim membebaskan Paulus, gimana itu? Nggak ada ya? Ada. Kita singkatkan aja ceritanya Ciseli. Jadi ceritanya gini. Ceritanya, jadi kan mereka mau bebaskan. Nah, Rasul Paulus bilang, sebenarnya kamu nggak adil loh memperlakukan saya seperti ini. Dan kamu akan dikena hukuman Roma. Jadi Rasul Paulus bilang, karena kamu hukum kami tanpa dikasih kesempatan untuk membela diri, tanpa bukti, tanpa apa, semua udah dicambuk itu semua gitu loh. Dan akhirnya Rasul Paulus nggak membela dirinya ya. Oh, saya mau balik laporkan ke Roma. Enggak, akhirnya dia balik lagi dengan diam-diam pergi tinggalkan kota Filipi begitu. Bisa nih ceritanya. Mantap ya. Oke. Halo Cek, Iya, buku apa kehidupan Paulus ini bisa dapat di mana ya? Ini Mama Soisa boleh buka di Alpha Omega, ada yang Kisah Para Rasul judulnya. Itu ada di situ semua. Tapi ini kalau ini memang khusus buku cerita-cerita khusus Rasul Paulus semua dari Nyonya White. Jadi di Kisah Para Rasul buku Alpha Omega kalau Mama Soisa ada, itu ada dia punya cerita-cerita ini, gitu dia. Boleh ya? Iya, kebetulan nggak punya jadi. Iya, iya. Alpha Omega belum ada ya. Kalau nanti dikasih PDF-nya aja sama Kokore. Kalau Kokore aja belum punya. Oh iya. Makasih. Ada PDF-nya nanti bisa dibaca di HP. Jadi nggak akan jadi alasan supaya misalnya nggak ada misalnya nggak ada jadi nggak bisa baca gitu ya. Nggak ada alasan nggak baca karena sudah ada PDF-nya dalam Indonesia. Jadi nanti dikirim sama Kokore ya ke Ciselis dan iya. Makasih.
Iya. Makasih, Cek. Ya, nanti dikirim ya Mama Soisa, dia punya PDF. Iya, makasih. Dibaca-baca, direnungkan, mantap ceritanya ya. Waktu banyak Bahasa Indonesia ya, Gaby ya. Iya, bahasa Indonesia. Iya. Oke, terima kasih saudara-saudara. Kita udah renungkan firman Tuhan yang dahsyat bersama-sama. Sebagaimana sudah menguatkan Gaby, saya berharap Tuhan juga dengan kasih-Nya menguatkan saudara-saudara untuk tidak takut apa yang akan terjadi di depan, karena bagaimana Tuhan tuntun Paulus dan Silas, Tuhan akan pimpin kita juga. Oke? Kalau begitu, sudah tidak ada lagi, kita akan sama-sama berdoa langsung, dan kita boleh minta kesediaan dari Kakak Nini. Apakah boleh berdoa Kakak Nini? Terima kasih Kakak Nini.